Halo guys, jadi ini kita coba bedah BTC ya. Ini video pertama saya, jadi mohon jangan dihujat juga ya. Saya coba nih. Ini kita sekarang di weekly time frame ya. Weekly time frame itu jelas guys. Dia itu bullish structure ya. Bullish structure ini higher low kita terakhir. Higher low kita terakhir nggak boleh ditembus guys. Kalau ini ditembus, ini bakal jadi lower low. Nah, kalau lower low itu udah pasti jadi bearish structure. Jadi pertahanan terakhir ya di sekitar 49.000 ini ya, 49.000 something lah, 50.000 lah. Nah, terus ini kita higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Dimana kita tahu ini jadi bearish structure? Bearish structure-nya ini di sini guys. Ini MSS ya, market structure shift. Ini valid guys. Karena dia break dengan fair value gap nih. Fair value gap. Gue tandain ya. Nih. Nah, itu fair value gap. Itu dengan momentum namanya guys. Itu valid kalau kayak gitu. Nah, terus dia juga di sini ada juga higher low yang di break lagi nih. Oh, sebelumnya dia break obstructor ya, break obstructor ya. Itu validasi kedua. Terus ini validasi ketiga, ini higher low yang di sini itu ditembus lagi guys. Jadi market structure lagi. Bisa kita bilang break obstructor juga lah. Jadi lower low, sorry guys, dia bentuk lower low, lower high lagi, terus lower low lagi. Nah di sini menarik nih. Ini ada order block dan ini ada FVG. FVG itu fair value gap guys. Ini ada yang weekly sama daily. Biasanya market itu bakal narik ke sini dulu buat ngambil bensin lah, buat ke bawah lagi gitu. Makanya gue tandain kan ada dua skenario nih. Dia berhenti di sini di 74.000 ini, yang sekarang high-nya kita nih. Nah, dia bakal ke bawah baru lanjut ke atas, atau kemungkinan terbesar dia bakal naik dulu ngambil bensin nih di sini, baru dia ke bawah terus ke atas lagi buat jaga bullish structure-nya dia. Ingat ya, ini kalau ditembus udah berarti 30.000, 28.000 something, itu kita bakal ke sana tuh otomatis tuh. Nah, terus gue pindahin ya ke daily ya. Nah, ini daily. Jadi gue pakai konsep ICT guys. ICT itu inner circle trader. Kalian bisa boleh di googling lah, di YouTube lah, nanti cari lah. Di konsep ICT itu ada namanya akumulasi, manipulasi, distribusi. Nih kita lihat dari ATH ya. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Akumulasi, manipulasi lagi dikit, terus distribusi. Nah sekarang kita itu guys ada di akumulasi. Akumulasi ini asik ya kalau kalian hitung ya. Ini 60 bar nih, 60 bar, 60 bar juga. Nanti kalian hitung sendiri lah. Ini kita udah hampir hampir sampai di ini nih, hampir sampai di ujung nih. Itu kemungkinannya ada dua, kayak kata gue tarikan yang di weekly tadi. Dia langsung ke last buy sentiment kita yang nggak boleh di break, area 49 sampai 50 itu, terus langsung ke atas. Atau dia ngikutin power of 3 nya ICT buat ini, cari manipulasi. Terus kalau udah manipulasi dia distribusi guys ke bawah, terus baru dia naik ke atas lagi buat ngebreak ini nih, manipulasi higher low yang di sini nih. Apa ya, lower high ya, lower high. Nah terus dia ini jika break ini maka invalidasi bearish structure. Jadi kalau dia ngebreak ini guys, dia itu ngeinvalidasi bearish structure-nya, yang artinya kita bullish lagi, rally lagi ke atas. Oke. Nah terus ini udah jelas ya, akumulasi, manipulasi, distribusi, akumulasi, manipulasi, distribusi. Akumulasi kita sekarang, manipulasi dulu baru distribusi, gitu ya, jelas ya, karena ini magnetnya kuat nih. FVG weekly nih sama FVG daily ada nih tadi nih. Nih buat tandain ya, FVG weekly, FVG daily nih. 85.000 sampai 79.000 lah, kalian tandain lah itu. Nah terus ini yang daily ya, kita pindah ke 4 hour time frame. 4 hour time frame itu guys, ini kita itu lagi di zona ini kan, akumulasi kan. Nah terus kita itu nyari manipulasi ke atas dulu. Nih area ini nih, area yang harus dimanipulasi nih, yang ada EVG nya. Nah terus sekarang kita itu kan dari ini bearish ya, bearish, 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 bearish. Terus kita nge-shift struktur marketnya di sini nih, nge-shift ini dia. Nah, terus dia create higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Nah dia nggak boleh nge-create lower high. Ini walaupun ini lower high ya, cuman di sini dia nggak nge-create lower low. Oke, ini higher low-nya masih di atas nih. Ini dia nggak nge-create guys, ini equal low ini namanya nih. Kenapa gitu ya? Ini gue jelasin ya. Nih, pertama di sini nih. Uh, Pertama ini bukan higher low ya. Ini bukan higher low karena di sini nggak ada higher high. Higher high yang ini dia higher low-nya di sini. Ini walaupun di higher high ya, katakan higher high dia, terus higher low-nya di sini. Dia nge-break nih, tidak dengan volume dan choppy LTF-nya. Ini choppy banget guys, kalau kalian keluar time frame choppy nih. Terus yang kedua, ini higher low yang di sini nih. Oke lah, yang ini makin makin ini lagi ngevalidasi kita bahwa ini invalid break nih. Soalnya catatannya di notnya itu di H1 cuma sweep liquidity. Nih gue buktiin ya. Kita ke H1. Nah, ini higher low kita kan. Ini. Nah, dia cuma nge-sweep liquidity nih. Dia nggak break sama candle nih. Walaupun ini displacement ya, displacement itu yang ada fair value gap guys. Cuma dia nggak nge-break nih.
Jadi gua consider itu sebagai equal low, bukan lower low. Bukan low yang lebih low dari sini, bukan. Itu equal low. Karena gitu ya, kita balik ke H4 ya. Nah, H4 kan kita strukturnya bullish nih. Bullish kita jelas. Terus ini juga gagal untuk bikin lower low. Jadi pandangan kita itu dia bakal ngelewatin ini, ngelewatin high yang di sini buat bikin high baru di sini. Ya, untuk ngambil manipulasi yang di sini tadi, guys. Nih. Oke, jelas ya. Nah, terus di sini karena ini higher high penting dan ini higher low penting, equal low yang penting, higher low yang penting ya. Di sini gua tandain ya. Ini menjadi external bullish, external liquidity bullish. Harus break dengan candle displacement dan volume. Ini harus di break dengan candle displacement dan volume. Candle displacement itu kayak gini, guys. Nih, yang ada fair value gapnya. Oke. Nah, terus di sini juga ini external liquidity yang masih bullish ya. Tidak boleh break untuk menjaga struktur. Kalau dia break, dia ciptain lower low dari sini, guys. Dari sini nih. Nih, dia bakal ciptain lower low. Yang artinya kalau kita break di sekitar area 65.000 ini, wah, nih, kalau kita break di area 65.000, itu udah, ini kita udah kelas buy sentiment, guys. Junam tuh. Oke. Nah, jadi di situ dia nggak boleh break ini. Dia nggak boleh break ini dulu untuk create lower low. Kalau dia create lower low langsung junam tuh. Nah, jadi kita di sini memang pandangan kita bullish ya. Bukan cuman di 4 hour time frame nya, nanti di internal order flow nya juga kita masih bullish. Nanti gue buktiin ya di 1 hour time frame ya. Ini dulu, internal bullish itu harus di break untuk menjaga bullish structure. Ini juga internal bullish mas ya. Ini tidak boleh di break. Ini internal ya. Ini internal, guys. Dari sini ke sini itu internal bullish. Ini nggak boleh di break nih. Buat jaga struktur bullish internalnya. Jadi kalau ini di break, guys, internal ini bakal jadi bearish structure. Oke, paham ya? Kalau ini jadi bearish structure, kemungkinan dia juga bakal langsung ngebreak ke bawah ini yang buat external liquidity order flow-nya, dia ngebreak itu. Jadi kalau dari kesehatan market ya, kesehatan market itu dia harus create ini dulu, terus dia ngambil liquidity yang ini, terus somehow dia bakal balik lagi ke bawah, ke area sini, terus dia nge-create higher high lagi, guys. Nah, dia nge-create higher high yang ini nih, dia ngambil liquidity yang di sini nih. Oke, buat jaga bullish strukturnya itu baru sehat, guys. Soalnya dia harus ke atas dulu buat ngambil nih manipulasi nih. Oke. Nah, terus ini kan 4 hour time frame ya, udah jelas ya. Ini harus dijaga, nggak boleh break, ini nggak boleh break, ini harus break, ini harus break. Oke, bias kita bullish ya, bias kita bullish. Oke. Nah, terus di 1 hour time frame. Nah, ini menarik nih. Ini 1 hour time frame ya. Ini kan yang 74.000 yang bawah tadi, ini yang 65.500 ya. Ini yang external order flow kita, guys. External order flow yang bullish, guys. Yang eksternal ya, yang H4. Nah, ini juga, ini higher low kita ya, H4 nih. Nah, terus karena kita mau main di struktur yang lebih time frame yang lebih kecil, kita harus identifikasi nih. Ini kan bearish di sini. Terus kita di sini market structure shape, bikin higher high internal order flow. Di sini juga higher low internal order flow. Di sini juga higher high internal order flow. Nah, daerah ini, guys, yang kata gua tadi, ini nih. Ini nggak boleh di break nih. Yang nggak boleh di break tadi. Itu kalau ngebreak ini, otomatis ini bakal jadi lower low. Oke, ini kan higher low nih, low yang di atas. Ini kalau di break itu jadi lower low, yang artinya di sini bakal ada, bentar, ini bakal ada market structure shape. Nah, kalau udah ada market structure shape kayak gini, otomatis kita bearish, dan kemungkinan dia bakal lanjut bearish ke bawah untuk ambil bullish H4-nya, higher low yang eksternal ya. Semoga kalian pahamnya, agak-agak belibet nih. Nah, terus pandangan kita, dia harus ngambil ini liquidity yang higher high dulu buat dia dapat momentum jadi higher high internal, guys. Terus ini kita retrace somehow ke bawah lagi, terus kita bakal ke atas lagi. Ini dia harus ngambil higher high internal ini buat ngejaga struktur bullishnya dia. Terus dia juga harus ngambil higher high yang eksternal. Nah, kalau gini kejadiannya, guys, baru dia bisa manipulasi. Oke, target kita itu 79.000 sampai berapa ya, 85.000 ya, 85 ribuan. Nah, gue ada yang ini ya, ada yang asik ya kalau di area ini ya, area berapa FVG weekly ini. Sebenarnya di sini tuh ada CME gap, guys. Jadi CME gap itu biasanya harus diisi dulu, baru dia bisa lanjut turun. Biasanya kayak gitu ya. Nanti kalian googling sendiri deh CME gap itu. Nah, terus gitulah. Jadi kita harus nge-break ini dengan displacement dan volume buat kita dapat daerah manipulasi ini. Intinya gitu, guys. Ini akumulasi
manipulasi distribusi, kita akumulasi nih. Ini manipulasi, ini harus diambil nih. Kalau nggak diambil gue nggak tahu lagi dah. Ini pasti diambil nih, pasti nih. Terus ini juga distribusinya sekitar sini, kita harus turun guys. Kita harus turun paling nggak sampai 50.000, sampai 49.000 lah. Itu wajib tuh. Oke, semoga kalian paham ya. Untuk target gue ya. Di sini di 4 hour-nya gue ada tanda ini. Market itu dia harus ngambil liquidity guys. Ini liquidity. Dia liquidity juga, ini harus diambil nih. Harus diambil, ambil dulu. Ini bensin guys, entah buat dia turun atau buat dia naik. Jadi itu liquidity itu kayak bensin bagi smart money itu. Dia nggak mau langsung ke atas gitu. Kalau dia nggak, ini dia ngambil stop loss yang di sini nih, dia pasti ngambil itu buat dia lanjut ke atas dulu. Nih contohnya, dia ngambil yang ini, terus dia ke atas lagi, dia ke atas ngambil yang ini, terus dia ke bawah lagi, udah gitu doang. Nah tapi beda cerita kalau di break, dia bakal lanjut naik gitu loh guys. Intinya target kita di sini ya. Nih manipulasi, baru distribusi deh, habis itu nggak apa-apa, habis distribusi baru kita naik lagi. Nah gitu guys. Oke, agak panjang ya untuk video pertama, tapi thank you yang udah nonton. See you guys on the next video.